Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Is willing. Ini kata dalam bahasa Inggris yang akan kita bahas kali ini. Kata lainnya, to top public offices, the land, importance, cut them down to size. They have been turned into by. Itu kata-kata dalam bahasa Inggris yang akan kita bahas artinya. Kata-kata ini terdapat pada kalimat nomor 5 dan 6, halaman 5, paragraf ke-11, bagian introduction dari buku Islam in Indonesia, karya Carol Kirsten 2015. At the same time, pada saat yang sama. Ini kelanjutan dari kalimat sebelumnya ya. Pada saat yang sama, Siddle, willing to admit, willing ini arti harfiahnya ya ingin, mau, tapi di sini tidak saya artikan. Pada saat yang sama, Siddle mengakui, admit mengakui, significance, pentingnya fakta yang mana? That by the end of 20th century, fakta bahwa pada akhir abad ke-20 ini di sini Muslim religious leaders were holding the two top public offices. Kita tahu di sini Muslim religious leaders adalah dua pemimpin organisasi Islam, NU dan Muhammadiyah. Tahu dari mana? Tahu dari paragraf-paragraf sebelumnya. Sekali lagi, kalau kita mengartikan, kalau kita membaca kata, harus lihat konteks kalimatnya. Ketika kita membaca, mengartikan kalimat, harus lihat konteks paragrafnya. Ketika kita mengartikan paragraf, kita harus lihat konteks artikelnya, atau babnya, atau bukunya. To top public offices, dua jabatan politik tertinggi di Indonesia. Apa itu? Presiden dan ketua MPR waktu itu. Dan dua pemimpin organisasi Islam ya, NU dan Muhammadiyah, yaitu ketua NU-nya Gus Dur, ketua Muhammadiyahnya Pak Amin Rais. Pada saat yang sama, Siddle mengakui pentingnya fakta bahwa pada akhir abad ke-20, dua pemimpin organisasi Islam, yaitu NU dan Muhammadiyah, memegang dua jabatan politik tertinggi in the land. Ayo, in the land di mana lainnya? Ya, di Indonesia. Nah, itu artinya ya. Siddle ini subjeknya, is willing ini verbnya. Kemudian di sini ini juga subjek, kemudian verbnya adalah were holding. Gitu ya. Jadi willing ini kita hilangkan saja dalam mengartikan kalimat ini. Kalimat berikutnya agak panjang. Biasa kalau panjang kita potong saja kalimatnya. Saya memotongnya di sini, di koma ini, di live ini. So, ini while. Karena kita potong while-nya, kita buang. Tidak kita artikan maksudnya. He, siapa itu? Siddle does not deny. Siddle deny, menolak. Siddle memang tidak menolak importance, peran penting. Nah, ini kalau kita hanya mengartikan pentingnya apa? Ini artinya peran penting. Peran penting siapa? Such figures, dua tokoh NU dan Muhammadiyah itu. Siddle memang tidak menolak peran penting dua tokoh Muhammadiyah, NU dan Muhammadiyah itu. Muhammadiyah dan NU itu dua tokoh NU dan Muhammadiyah itu dalam kehidupan publik di Indonesia sekarang ini. Ini present day Indonesian public life. Siddle memang tidak menolak peran penting dua tokoh NU dan Muhammadiyah itu dalam kehidupan publik
di Indonesia sekarang ini. Tahun 2020 ini Gus Dur sudah almarhum, Pak Amin Rais masih sehat alhamdulillah. Nah, mereka berperan dalam kehidupan publik di Indonesia sekarang ini sampai sekarang. Itu ya, kita titik sampai sini. Berikutnya, Sidel wants, namun Sidel, saya tambah dengan kata namun Sidel ingin. Oh ya, kita ini cut them down to size itu artinya tidak ingin melebih-lebihkan, atau dengan kata lain sebetulnya ingin mempertanyakan. Nah, kita artikan dari sini questioning, mempertanyakan apa, to what extent, sejauh mana these intellectuals, dua intelektual itu siapa, dua tokoh NU dan Muhammadiyah itu, Gus Dur dan Amin Rais, can really be qualified, dapat benar-benar dikualifikasikan sebagai great democrats, demokrat sejati. Dua orang itu, they have been turned into by public opinion and some scholars. Sebagai demokrat sejati, sebuah predikat, mereka dua orang itu have been turned. Ini kita artikan sebuah predikat yang diberikan oleh publik dan sebagian ilmuwan. Sekali lagi, Sidel, ditambahin namanya. Namun Sidel mempertanyakan sejauh mana dua intelektual tersebut bisa benar-benar dikualifikasikan, bisa benar-benar dikatakan sebagai demokrat sejati, sebuah predikat yang diberikan oleh publik dan sebagian ilmuwan. Begitu cara memahami kalimat supaya ya kita bisa paham. Kalau menerjemah ya supaya penerjemah paham dan pembaca juga paham. Jadi ketika menerjemah harus benar-benar paham. Kalau penerjemah tidak paham, ya pembaca hasil terjemahnya juga pasti tidak paham. Itu mudah-mudahan ini membantu ya. Unik saya kira dalam menerjemah kata-kata dan kalimat itu, jangan sampai terjebak pada kata-katanya. Kita harus menangkap makna di balik kata-kata itu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau Anda subscribe juga bermanfaat bagi saya. Kalau Anda menonton, bermanfaat bagi Anda dan bermanfaat bagi saya menonton videonya. Kalau Anda like, kalau Anda memberi komentar yang positif, juga bermanfaat bagi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.